Namun pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan mendeskripsikan teks eksposisi terkait dengan isi dan struktur teks eksposisi. Nah, masih ingat tidak kalian terkait dengan isi dan struktur teks eksposisi? Ya, jadi Teks eksposisi berisi permasalahan, argumen, ya. pengetahuan, dan rekomendasi. Isi teks eksposisi berisi pengetahuan, permasalahan, argumen, dan rekomendasi. Betul? Apakah seperti itu materi yang kita pelajari pada sebelumnya? Ya. Selain isi tadi ada struktur. Nah, ada yang ingat struktur terdiri apa saja? Ada berapa? Ya, di Struktur eksposisi ada 3, yaitu ya. pernyataan, pendapat, analisis, argumentasi, dan penjelasan. B. Ulangi sekali lagi diri. Struktur teks eksposisi ada berapa? Ada 3. Ada 3. Apa saja? Pernyataan pendapat, Pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan penegasan penegasan ulang. Di mana? Ada lagi? Atau cukup? Betul? Hanya 3? Betul. Mengapa kita mempelajari teks eksposisi? Karena selain kita tahu berbagai macam teks, kita juga mengerti tujuan dari teks itu dibuat. Ya, teks eksposisi kan berisi tentang pengetahuan, berisi tentang wawasan, informasi. Nah, supaya kita tahu ya beberapa informasi, pengetahuan, wawasan yang ada di manapun, yang ada di sekitar kita. Kita bisa lihat, kita bisa dapat pengetahuan itu dari teks eksposisi melalui media sosial, media cetak, media elektronik, dimanapun berada. Itu manfaat dan tujuan kita mempelajari teks eksposisi agar menambah pengetahuan dan informasi. Nah, selain itu juga kita supaya mengetahui kaidah-kaidah kebahasaan apa yang terdapat dalam teks eksposisi yang nantinya akan kita pelajari bersama. Oke. Nah, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran kita pada pagi ini yaitu kita menggunakan metode model project based learning atau PJBL. Nanti kita membuat proyek ya, ada suatu permasalahan yang terkait dengan teks eksposisi ya, terus membahas tentang kaidah kebahasaannya. Nanti bisa dibentuk kelompok seperti biasa ya, berdiskusi dan menentukan pelajari bersama. Oke. Nah, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran kita pada pagi ini yaitu kita menggunakan metode model project based learning atau PJBL. Nanti kita membuat proyek ya, ada suatu permasalahan yang terkait dengan teks eksposisi ya, terus membahas tentang kaidah kebahasaannya. Nanti bisa dibentuk kelompok seperti biasa ya, berdiskusi dan menentukan proyek yang akan dibuat. Itu sedikit gambaran atau mekanisme langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran kita pada pagi ini. Nah, setelah ini Pak Pati akan memaparkan video pembelajaran yang sudah Pak Pati siapkan terkait dengan materi kaidah kebahasaan teks eksposisi. Silakan nanti dipelajari, dilihat, diamati. jenis data yang menghentikan penggunaan atau bahasa nominal. Di sini tidak ada nominal personal dan nominal posesifan.
nanti sebelum kita menyusun proyek, maka nanti kita akan menyusun proyek teks eksposisi yang ada di LKPD dengan memperhatikan kaidah kebahasaan sesuai dengan yang telah Pak Fatih sampaikan di video pembelajaran. Tadi ada beberapa kaidah kebahasaan. Kira-kira ada berapa tadi? Ada 6 ya. Nanti silakan kalian membuat proyek mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan kaidah kebahasaan. Ya, ada 6 kaidah kebahasaan, kurang lebih kalian perhatikan, kalian analisis ya sesuai dengan teks eksposisi yang kalian konstruksi nanti. Oke, jadi apa ya? Bagaimana jika kita memutuskan objek berkaitan dengan T. Ulangi ya, ulangi ya. Bagaimana jika kita mengonstruksi teks eksposisi dengan mengutamakan objek yang berkaitan dengan T serta banyak serta banyak diminati oleh kalangan milenial. Oh ya, oke, saya tampil dulu. Selain dari, barangkali ada yang lain? Ya, Abdi? Ya. Iya, betul. Oh gitu, oke. Oke, saya tanggapi dari Zaki dulu. Dari Zaki ada masukan bagaimana kalau tema yang kita angkat untuk menjadi proyek teks eksposisi ini adalah terkait dengan IT, ya. Karena zaman sekarang serba online, ya, serba online. Nah, terus ada tambahan lagi masukan dari ide dari Abdi bahwa karena maraknya game online ya dari semua kalangan ya, tidak mengenal usia, tidak mengenal batas waktu, ya kecil, besar, tua, muda, di sekolah, di rumah, di jalan, dimanapun semuanya pasti mengenal game. Mengapa kita mempelajari teks eksposisi? Karena selain kita tahu berbagai macam teks, kita juga mengerti tujuan dari teks itu dibuat. Ya, teks eksposisi kan berisi tentang pengetahuan, berisi tentang wawasan, informasi. Nah, supaya kita tahu ya beberapa informasi, pengetahuan, wawasan yang ada di manapun, yang ada di sekitar kita. Kita bisa lihat, kita bisa dapat pengetahuan itu dari teks eksposisi melalui media sosial, media cetak, media elektronik, dimanapun berada. Nah, itu manfaat dan tujuan kita mempelajari teks eksposisi agar menambah pengetahuan dan informasi. Nah, selain itu juga kita supaya mengetahui kaidah-kaidah kebahasaan apa yang terdapat dalam teks tersebut. Oke? Siap? Ya. Oke. Nah, kalau sudah disepakati bahwa yang kita tentukan proyeknya teks eksposisi adalah terkait dengan IT dan game online, sekarang kita sepakati, kita tentukan waktu mengerjakan proyek ini kira-kira berapa menit? 20, 10, 20. Iya, setelah kita tambah 10, 15, 20. Kita ambil tengah-tengah ya. 15 saja. 15 menit atau 4 jam.